Makanya ada syariat disebut dengan akikah. Akikah dari sejak kecil, dari kata akka. Ya akka ya okko, akan wa aqiqan, wa aqiqatan. Ya. Jadi akka itu memotong sesuatu sampai dengan terputus. Ya, dipotong sampai dengan terputus, terbelah begini. Ya. Nah, syariat akikah mengajarkan kepada kita agar sifat-sifat hewani, kecenderungan-kecenderungan setan untuk menggoda itu kita putus dari sejak kecil. Ya, hikmahnya. Kita harapkan dengan berakikah ini kita memohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai dia dominan sifat hewaninya saat dia menjadi dewasa nanti. Jangan sampai dengan itu dia bermaksiat kepadamu, ya Allah, mudah mengikuti dorongan-dorongan setan. Jangan sampai, ya Allah, bermohon kepada Allah lewat syariat itu. Itu asalnya. Karena saat anak durhaka pada orang tua, ya mohon maaf sekali tidak mengikuti pesan orang tua, diminta sholat membantah, diminta itu nolak dan sebagainya, sampai ada yang tega waliyadzubillah menyakiti orang tua. Ya Allah, kok bisa begini ya? Sampai menumpahkan darah pada orang tua, mengarak kepalanya di jalannya. Allahu Akbar, Allah, ya Allah, semoga Allah lindungi kita, membimbing orang-orang maksiat untuk taubat, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya, sampai ada yang begitu. Itu di dalam akhlak disebut dengan uququl walidain. Uququl walidaini, uquq. Ya, terbalik tadi, dikuasai oleh setan. Kalau kita potong dari awal, kita harapkan kepada Allah, ya Allah, lindungi anak saya dari keburukan, ya Allah. Ya, tudbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelih. Ya, akikah itu di hari ketujuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disembelih itu. Mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyembelihan ini itu ikhtiar kita secara syariat yang diwujudkan dalam bentuk bimbingan dan pengawasan. Jadi kalau Anda sudah melakukan akikah itu, maka dirawat anaknya. Makanya komplit hadis dia mengatakan, ya, wa tuhlaku wa tusamma. Dicukur kemudian bagian rambutnya, ya itu juga gambaran supaya nanti bersih pikiran dan sebagainya. Selain kotoran-kotoran yang ada di rambut dibersihkan supaya tumbuh dengan baik, nyaman. Waktu sama diberikan nama sesuai dengan harapannya. Supaya dia nggak maksiat, pengen dekatlah saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dicintai Allah, maka Anda namakan Muhammad Habibur Rahman. Anak baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Saya pengen anak saya ini menjadi ahli hadis misalnya, ya, Anda bisa katakan misalnya Muhammad Ahlul Hadis, ya. Anda ingin anak saya misalnya ini perempuan nih, saya ingin dia menjadi permata ya bagiku di hari kiamat misalnya kan. Anda katakan Anisa uyuni yaumal qiyamah misalnya kan, ya, permata hatiku di hari kiamat nanti, ya, dan sebagainya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Anda namakan dan Anda rawat itu sesuai dengan namanya, Anda jaga, ya, dan pelihara dia, sekolahkan di tempat yang baik. Seperti saya pernah sampaikan bagaimana ya Sayyidah Sayyidah Imran alaihissalam ketika menikah dengan Hannah, Sayyidah Hannah ya alaihissalam, bagaimana mereka kemudian mendapati Maryam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dititipkan di Nabi Zakaria, mendapat guru yang baik, di tempat yang baik, di mihrab, diajarkan yang baik, diberi rezeki yang baik, maka Allah lah yang kemudian langsung bergerak merawatnya sampai dia tumbuh dewasa, melahirkan Isa alaihissalam, dan seterusnya menjadi keluarga yang sangat soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akikah. Tuzbahu anhu yaumas sabi'ihi. Maka mula akikah dilakukan itu pada hari ketujuhnya. Ya, pada hari ke apa? Hari ketujuhnya. Hari ketujuh jika ada kemampuan dilakukan. Ada yang mengatakan sebagian ulama boleh saja dari sejak yaumul wiladah. Jadi batasan sampai ketujuh. Ya, tapi yang disepakati di hari ketujuhnya. Lalu ada hadis lagi yang disampaikan nanti Al-Imam At-Tirmidzi termasuk beberapa ahli hadis yang lain, bilangan ketujuhnya. Ya, kalau nggak ada sempat di hari ketujuh, 14. Nggak sempat hari ke-14, hari ke-21. Nah, ini dilihat oleh para ulama sebetulnya kelonggaran. Ya, ada yang mengatakan ini kelonggaran. Maksudnya apa? Oh, ini kalau nggak mampu di hari ke ini, ada silahkan jeda waktunya dilihat. Hari 14, hari ke-21. Tapi nggak dibatasi 21-nya. Ini dilihat kemampuan dalam melakukannya. Sepanjang masih dalam koridor anak-anaknya. Ya, keadaan belum balighnya. Jadi kalau tadi misalnya dalam konteks setahun nih, ada uzur misalnya. Bukan hanya ada ketidakmampuan secara finansial. Boleh jadi misalnya, mohon maaf, ayahnya pengen menyaksikan akikahnya atau pengen nyembelih sendiri. Dia berada di luar kota atau luar negeri karena pandemi misalnya, oh ini nggak bisa keluar dari tempat dia berada, nunggu selesai belum jelas kapan waktunya, ya, Anda bisa mundur, harusnya misalnya kemarin tiba-tiba baru bisa pulang 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian. Nah, ini ulama berpandangan maka boleh-boleh saja bila ada udzur yang demikian yang dibenarkan oleh syar'i, dan hukum akikahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, jadi tidak masuk sampai wilayah wajib, tapi sunnah muakkadah dan diikuti oleh pengikut-pengikut yang tadi untuk memperhatikan anak, berikan bimbingan yang baik, cari guru-guru yang baik dan sebagainya.